Dalam sebuah wawancara bersama Post United, Pep Guardiola mengaku sebagai pemain yang biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki dribble yang baik dan cenderung lambat. Namun, apa yang dimilikinya terlihat hebat ketika Johan Cruyff memberinya kepercayaan untuk tampil di tim utama. Pada usia 23 atau 24 tahun, saya bukanlah pemain hebat. Saya lambat, tidak memiliki tembakan akurat, dribbling saya buruk, dan saya tidak pandai dalam duel udara. Tetapi saya bertahan, dan permainan Barcelona membuat saya berkembang, ucap Pep Guardiola. Menurut penuturan Pep Guardiola, karirnya memang terbantu dengan keberadaan sosok Cruyff di FC Barcelona. Dalam memulai debutnya, pelatih legendaris asal Belanda itu bahkan meminta langsung kepada pelatih junior Blaugrana agar mengizinkannya tampil di tim utama. Ya, tepat di tahun 1984, Pep Guardiola yang baru berusia 13 tahun bergabung dengan FC Barcelona. Beberapa tahun kemudian, Guardiola mampu menarik minat Johan Cruyff yang mulai jadi manajer FC Barcelona pada tahun 1988. Dia yang menengok sesi latihan tim junior menghadapi Carles Resah yang jadi pelatih dan menanyakan pemain yang beroperasi di sektor gelandang kanan. Guardiola, dia anak yang baik, kata Resah ketika memberi jawaban kepada Cruyff. Setelah itu, Cruyff merespon dengan meminta Resah untuk memainkan Guardiola di tengah sebagai pivot. Dugaan Cruyff pun terbukti ketika Guardiola mampu beradaptasi dengan baik di peran barunya itu. 6 tahun berselang, atau pada tahun 1990, Guardiola resmi masuk ke tim utama bersama Johan Cruyff. Dia kemudian mendapat kesempatan tampil ketika Guillermo Amor absen dalam pertandingan melawan Cadiz. Laga yang digelar pada 16 Desember 1990 itu pun tidak hanya menjadi debut Guardiola di kompetisi La Liga Spanyol, tapi juga di sepak bola profesional secara keseluruhan. Dalam kemenangan 2-0 yang diraih FC Barcelona itu, Guardiola memang tidak menyumbang gol maupun assist. Akan tetapi, dirinya yang masih berusia 19 tahun berhasil tampil impresif dan beberapa kali menjadi pemutus serangan dari lini tengah. Di sisa musim tersebut, Pep Guardiola memainkan sebanyak 3 pertandingan lagi sebelum akhirnya terus menjadi andalan di musim-musim berikutnya. Menjadi bagian dari tim impian FC Barcelona. Ketika tampil untuk FC Barcelona, Pep Guardiola yang jadi superstar baru menjadi bagian dari tim impian bersama dengan nama Andoni Zubizarreta, Michael Laudrup, Romario, Miguel Angel Nadal, serta Ronald Koeman. Johan Cruyff yang memang punya reputasi terbaik sebagai pelatih memainkan sistem total football di Barcelona. Sistem ini mengandalkan penguasaan bola dan memainkan garis pertahanan tinggi, dengan para pemain diberi kebebasan untuk bertukar posisi guna mempertahankan struktur tim. Sistem yang biasanya menggunakan formasi 4-3-3 ini pun disebut sangat mengandalkan gelandang bertahan yang berperan sebagai pivot. Posisi tersebut tak lain dan tak bukan diisi oleh Pep Guardiola yang telah diciptakan Cruyff sebagai gelandang terbaik dan paling diandalkan Barcelona ketika itu. Sebagai seorang pemain, permainan Guardiola memang tidak begitu cepat. Dia tidak seperti Xavi Hernandez atau Andres Iniesta yang punya pergerakan cepat dan luas. Namun keunggulan Guardiola terletak pada sejumlah titik, seperti visi yang luar biasa dan umpan-umpan yang begitu akurat. Guardiola mampu menjaga keseimbangan tim dan menjadi penghubung antar lini. Pergerakannya yang meski lambat, sukses membuat Barcelona tampil lebih dominan. Dia mampu mengatur tempo permainan tim dan tahu kapan harus menguasai bola dan mulai menyerang. Beberapa kesempatan tendangan bebas yang didapat FC Barcelona juga tak jarang dimanfaatkan dengan sangat baik olehnya. Akurasi tendangan yang terus diasah membuatnya jadi salah satu eksekutor andalan Blaugrana.
Antara tahun 1991 sampai 1994, Guardiola yang memang sudah menjadi bagian penting dari klub, kemudian mampu persembahkan 4 gelar liga secara beruntun. Selain itu, dirinya juga sukses persembahkan 3 gelar Piala Super Spanyol atau 1 gelar Piala Super Eropa. Di antara semua trofi yang didapat, gelar Liga Champions Eropa pada tahun 1992 tentu menjadi yang terbaik yang pernah dipersembahkan olehnya bagi klub yang bermarkas di Camp Nou. Pasalnya, itu menjadi gelar tertinggi Eropa pertama yang pernah diraih oleh FC Barcelona. Di tahun itu pula, Guardiola yang baru berusia 20 tahun telah memainkan sebagian besar pertandingan yang dilakoni Barcelona. Pada tahun 1994, Pep Guardiola sejatinya kembali memiliki kesempatan untuk persembahkan gelar Eropa bagi FC Barcelona. Sayangnya mereka tumbang dengan skor telak 4-0 atas tim asal Italia AC Milan, yang juga punya komposisi terbaik sebagai salah satu tim raksasa Eropa. Pasca kepergian Cruyff. Setelah menjadi salah satu tim paling ditakuti dengan koleksi 11 gelar selama masa jabatan Johan Cruyff, Barcelona mendapati bahwa pelatih asal Belanda itu resmi mengundurkan diri pada tahun 1996. Alasannya dia berselisih dengan presiden klub José Luis Nunes. Merespon kepergian salah satu legenda klub, Pep Guardiola mengatakan, "Cruyff telah membangun katedral. Tugas kami adalah memelihara dan merenovasinya." Tepat setelah kepergian Cruyff, Barcelona ditangani oleh Sir Bobby Robson. Di bawah asuhannya, Pep Guardiola masih menjadi andalan dengan persembahan Copa del Rey, Piala Winners, dan Piala Super Spanyol. Kedatangan pemain asing seperti Luis Figo dan Ronaldo de Lima pun kian meningkatkan kekuatan yang dimiliki Barcelona. Di musim 1997-1998 atau ketika Louis van Gaal menjabat sebagai pelatih anyar, Guardiola kembali diberi peran sentral. Dirinya yang masih berusia 26 tahun bahkan sudah dipercaya untuk menjadi kapten tim. Sayangnya, masalah cedera parah yang menghampiri membuatnya harus absen dalam sebagian besar pertandingan yang dijalani. Di kompetisi liga saja, Guardiola cuma memainkan sebanyak 6 laga. Kembali beraksi pada musim 1998-1999, Guardiola berhasil mempersembahkan trofi La Liga ke-6 untuk Barcelona. Nahas dalam 2 musim berikutnya, dia kembali diganggu masalah cedera. Betisnya yang sulit diajak kompromi kemudian membuatnya akhiri karir sebagai pemain Barcelona. Secara total, pria bernama lengkap Josep Guardiola Sala ini bermain untuk Barcelona selama 10 musim. Ia mencatatkan 263 penampilan dan mencetak 6 gol di semua kompetisi. Guardiola hengkang usai mempersembahkan 14 gelar untuk Barcelona, termasuk 6 gelar La Liga Spanyol dan 1 Piala Eropa. Gonta-ganti klub sebelum putuskan pensiun. Setelah putuskan pergi dari Barcelona, Guardiola memilih merantau ke Italia di usia yang menginjak 30 tahun. Dia bergabung dengan Brescia yang memiliki pemain sekelas Roberto Baggio. Hasrat presiden klub Gino Corioni begitu terpenuhi ketika tim yang dimilikinya berhasil mendapatkan tanda tangan Guardiola. Ex-bintang Barcelona itu dianggap sebagai pelengkap kedatangan Roberto Baggio 1 tahun sebelumnya. Keduanya pun bermain di bawah asuhan Carlo Mazzone. Sepak terjang Pep Guardiola di Liga Italia pada tahun pertamanya terbilang cukup lumayan. Dia berhasil menyelamatkan Brescia yang terjebak di klasemen akhir musim 2001-2002. Sebagaimana diketahui, klub berjuluk Le Rondinelle itu akhirnya finish di posisi 13 dengan raihan 40 poin. Sempat pindah ke AS Roma pada tahun 2002.
Pep Guardiola kembali ke Brescia setelah 1 tahun. Akan tetapi namanya tak bergaung di industri sepak bola Italia. Hingga akhirnya ia memutuskan hijrah ke klub Qatar Al Ahly. Tepat pada tahun 2005, dia memilih gabung ke klub Meksiko Dorados de Sinaloa. Sebelum akhirnya putuskan pensiun setahun setelahnya. Di level internasional sendiri, Guardiola dikenal sebagai andalan timnas Spanyol. Ia membawa La Furia Roja meraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 dan sempat menjabat sebagai kapten tim. Usai putuskan pensiun sebagai pemain, Guardiola memilih jalan sebagai pelatih pada tahun 2007 ketika ia tangani tim Barcelona B. Mengadopsi gaya permainan panutannya, Johan Cruyff, Guardiola tak butuh waktu lama untuk promosi ke tim utama Barcelona. Hasilnya, dia berhasil melewati rekor 11 gelar yang dipersembahkan Cruyff untuk Barca. Ketika menjabat sebagai pelatih antara tahun 2008 hingga 2012, Pep Guardiola mampu persembahkan sebanyak 15 gelar, termasuk 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions Eropa. Sempat melanjutkan karir kepelatihannya di FC Bayern, Guardiola kini tampak begitu nyaman menangani klub kuat Liga Primer Inggris, Manchester City.